Halo guys, balik lagi sama kami, Spoilup. Kali ini kami akan menceritakan sebuah film action drama tentang kisah seorang laki-laki bernama Sancaka yang hidup sendirian sejak ditinggal ayah dan ibunya. Namun dalam film yang berjudul Gundala ini, Sancaka menghadapi kehidupan yang keras. Sancaka belajar untuk bertahan hidup dengan tidak terlalu peduli dengan orang lain dan hanya mencoba untuk mendapatkan tempat yang aman bagi dirinya. Jika situasi kota semakin tidak aman dan ketidakadilan merajalela di seluruh negeri, Sancaka terpaksa membuat keputusan yang berat. Tetap hidup di zona amannya atau keluar sebagai gundala untuk membela orang-orang yang ditindas. Tanpa banyak bacot lagi, mari langsung kita masuk ke dalam ceritanya. Film dimulai dengan menceritakan kisah seorang anak laki-laki yang bernama Sancaka, yang hidup sangat sederhana bersama seorang ayah yang bekerja di pabrik, dan seorang ibu yang bekerja sebagai ibu rumah tangga. Tidak berlangsung lama ayahnya meninggal dunia ketika mengikuti demo dikarenakan ditusuk atas dasar pembunuhan berencana di tempat kerjanya. Alhasil Sancaka pun tinggal bersama ibunya. Dengan tabungan ibu yang semakin sedikit, akhirnya ibunya pun memutuskan untuk bekerja di luar kota. Ibunya berjanji kepada Sancaka bahwa ia tidak akan pergi lama, namun ibunya tidak menepati janjinya dan meninggalkan Sancaka hidup sendirian. Sancaka pun kelaparan dan tidak mempunyai uang sama sekali. Akhirnya ia pergi ke kota untuk mengadu nasib. Di sana ia bertemu dengan seorang pemuda bernama Awang. Lalu ia diajarkan bela diri oleh Awang agar ia bisa menjaga dirinya ketika berada dalam bahaya. Tidak berapa lama, Sancaka pun terpaksa ditinggal karena tertinggal kereta api. Akhirnya Sancaka pun hidup sendirian lagi. Beberapa tahun kemudian, ketika Sancaka pun beranjak dewasa, ia bekerja menjadi security di pabrik koran. Dari ia kecil hingga sekarang, Sancaka sangat takut dengan adanya petir. Ia merasa bahwa petir itu selalu mengikuti dan mengusiknya. Setiap datang hujan, Sancaka akan berlindung dengan cara menutupi telinga dan matanya, berharap agar tidak dapat melihat dan mendengar suara petir. Dirga Utama, politikus muda yang sedang populer, bertemu dengan Hayadar Subandi alias Pangkor, ketua DPR. Ayah Pangkor adalah pemilik perkebunan terbesar di Jawa. Pekerja di perkebunan itu meminta pengurangan jam kerja dan kenaikan gaji, tetapi permintaan mereka tidak dipenuhi. Kejadian berikutnya, seorang pekerja terlibat perselingkuhan dan dibunuh oleh pekerja lain, sementara Pangkor difitnah terlibat dalam hal tersebut. Rumah Pangkor kemudian dibakar, orang tuanya dibunuh, dan Pangkor sendiri selamat dengan luka serius pada kakinya dan wajahnya yang terbakar. Awalnya Pangkor dimasukkan ke pengasuhan oleh adik ayahnya yang kejam, dengan harapan ia akan mati dan adik ayahnya bisa mewarisi kekayaan keluarga. Namun Pangkor justru memimpin pemberontakan bersama anak-anak di pengasuhan tersebut. Mereka membunuh pekerja di sana. Setelah mewarisi harta ayahnya, Pangkor menggunakan kekayaannya untuk mendidik anak-anak yatim dan menjadikan mereka tentara yang siap dipanggil kapan saja. Hingga dewasa, Pangkor mendirikan banyak panti asuhan di seluruh negeri. Beberapa orang menganggapnya sebagai sosok mafioso, tetapi bagi yang lain, ia dianggap sebagai Tuhan. Dirga Utama bertemu dengan Pangkor pada acara jamuan wakil rakyat. Pangkor mengajaknya untuk berjabat tangan, namun Dirga Utama menolak dan menghina Pangkor. Lalu Pengkor dan anak buahnya menculik Dirga Utama serta anak dan istrinya. Lalu Pengkor menjatuhkan mereka dari atas gedung. Dirga Utama yang berusaha menyelamatkan anak dan istrinya juga ikut mati akibat terjatuh dari gedung. Pengkor berkata kepada Dirga Utama sebelum ia menjatuhkan anak dan istrinya, "Wakil rakyat hanya bekerja dengan mulut, bukan dengan tangan. Namun mulut juga bisa untuk menyelamatkan keluargamu." Namun terdapat satu kejadian di mana senior satpamnya di pabrik menyelamatkan pencopet yang hampir dipukuli. Lalu berkata kepada Sancaka, tidak ada gunanya hidup jika hanya memikirkan diri sendiri. Lalu Sancaka pun mulai hidup membantu orang lain sedikit demi sedikit. Tapi hal itu menjadi malapetaka baginya. Sancaka membantu seorang kakak beradik. Ia dikeroyok oleh orang yang dendam kepadanya. Telinganya disayat dengan pisau dan dilempari dari atas gedung ke jalan. Sesaat setelah jatuh, hujan pun turun dan petir menyambar kepalanya hingga beberapa kali. Ajaibnya, ia pun terbangun dan ia merasakan kesakitan yang teramat sangat sakit. Ketika tersadar, Sancaka pun mulai berada di kamarnya. Lalu tetangganya berpesan untuk menjaga adik tersebut. Kemudian selang beberapa waktu, kakak dari adik tersebut belum kembali. Sancaka pun membawa adiknya ke pasar. Di sana ia bertemu kakak beradik yang merupakan pimpinan perlawanan terhadap preman. Lalu ketika preman itu menyerang pasar, mereka melihat Sancaka dan langsung mengejarnya. Ternyata preman tersebut adalah preman yang sama yang mengeroyok Sancaka sebelumnya. Sancaka berusaha untuk mengalahkan seluruh preman dengan ilmu bela dirinya, dan ia berhasil mengeluarkan kekuatan petirnya secara tidak sengaja.
Lalu ia pun berhasil mengalahkan semua preman itu. Malam harinya tim pelaksana perampok datang kepada Sancaka. Mereka berharap Sancaka dapat membantunya, namun Sancaka menolak. Dan ia berkata, "Aku bukan jagoan, aku tidak kuat." Beberapa saat kemudian, adik dari kakak pemimpin tim perlawanan tadi datang lagi kepada Sancaka dan memberitahukan kondisi pasar. Benar saja pasar tersebut sudah dibakar akibat ulah preman yang dikalahkan Sancaka sebelumnya. Selang beberapa saat pemimpin dari tim perlawanan mengajak Sancaka untuk pergi ke pemimpin para preman. Ganda Hamdan yang merupakan salah satu anggota legislatif ketika sedang melakukan beberapa persiapan malam itu. Hujan lebat pun turun dan petirnya juga hebat. Sancaka keluar dan memandangi hujan. Lalu ia tersambar petir hingga ia terduduk lemas. Orang yang memegang pada saat itu akan terpental akibat listrik yang ada di badannya. Saat itulah kekuatannya bangkit. Malam selanjutnya, Sancaka beserta beberapa anggota tim perlawanan datang mencari Ganda Hamdan. Ternyata sedang ada acara pernikahan di sana. Di sanalah Sancaka melihat orang-orang yang memakan nasi keracunan hingga mengeluarkan busa. Ternyata anak buah Pengkor telah meracuni sebagian beras yang ada di gudang BKBN. Akibat dari ibu hamil yang memakan beras dan terkontaminasi, dapat merusak bagian otot janin yang mengakibatkan mereka tidak bisa membedakan baik dan buruk. Akibatnya semua bayi yang lahir dari ibu yang memakan beras yang terkontaminasi akan lahir menjadi satu generasi yang tidak bermoral. Pada suatu malam yang hujan, akhirnya Sancaka pun mengetahui cara mengendalikan kekuatannya. Ia memakan antena untuk menyalurkan listrik dari petir ke tangannya, dan ia pun membuat seragam pahlawannya sendiri. Pada suatu malam, akhirnya Sancaka mendapatkan petunjuk orang yang sebenarnya membakar pasar. Ia bernama Sulaiman, seorang pemain biola hebat. Sancaka pun menemui Sulaiman dengan menggunakan kostum gundalanya. Namun tak terduga, Sulaiman memberikan perlawanan hingga akhirnya tertabrak bus yang sedang melintas. Mengetahui anak buahnya dibunuh, Pengkor pun menyusun rencana untuk membunuh Gundala. Pengkor mulai mengumpulkan anak buahnya dan membunuh satu persatu orang yang menentangnya. Namun Gundala berhasil menyelamatkan salah satu dari orang yang menentang Pengkor. Setelah salah satu dari pimpinan tim perlawanan mengatakan bahwa ia mengenal Ibunda Sancaka. Pada hari Sancaka pergi dari rumah, Ibunda Sancaka pun kembali. Ibunda Sancaka mencari berminggu-minggu hingga jatuh sakit. Mendengar kabar itu, Sancaka pun terduduk lemas. Bersamaan dengan itu, obat yang mengatasi beras yang terkontaminasi pun mulai disebarluaskan oleh wakil rakyat. Mereka tidak tahu bahwa sebenarnya obat itu adalah buatan dari Pengkor sendiri. Pengkor bersama anak buahnya berhasil menemukan tempat persembunyian Gundala. Namun Gundala berhasil mengalahkannya dan Gundala berhasil menghentikan penyebaran obat amoral, yang merupakan obat palsu yang diciptakan oleh Pengkor. Namun di sisi lain, seorang bernama Gazul dan anak buahnya, Ganda Hamdan, berhasil membangkitkan sang legenda dunia hitam, Kiwi Laut. Peperangan besar pun dimulai. Oke guys, terima kasih sudah nonton video kami. Dan jangan lupa like, share, and subscribe biar kami makin semangat buat video selanjutnya. Buat teman-teman yang ingin request film, boleh tulis di kolom komentar biar kami diceritakannya di next video. Thank you buat teman-teman yang menonton. Selamat melanjutkan aktivitasnya. See you, bye-bye.